Ya. Alhamdulillah, karena semua berangkat, berarti untuk memimpin doa pada pagi hari ini, yaitu dari nomor presensi berapa ya? Sekarang itu tanggal 24 April. Kemudian berarti kalau tanggal 24 itu nomor presensi 24 siapa ya kira-kira? Bu. Oke, silakan kita bisa pimpin berdoa. Jalan dulu, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Anissa ingin mengajak kamu untuk mengingat kembali. Sebelumnya kita pernah belajar tentang bab 7, bumi kita terancam bahaya juga. Namun di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ada salah satu dampak yang paling terlihat, yaitu adanya penggundulan hutan di Sumatera. Apakah anak-anak masih ingat di akhir tahun 2025 terjadi sebuah bencana besar? Bencana apa itu? Banjir. Iya, ada bencana banjir. Itu adalah bencana yang diakibatkan ulah manusia. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas kembali tentang dampak kerusakan alam akibat aktivitas manusia ditambah dengan kira-kira apa ya? Nah, nanti kita akan cari tahu. Sebelum itu, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ada yang hafal lagunya? Hafal. Hafal, Bu. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Di liriknya ada menyebutkan bahwa kita itu berbakti pada negeri. Salah satu cara berbakti pada negeri yaitu dengan menjaga alam Indonesia agar tetap lestari. Nah, apakah kira-kira kalau kamu Bu Anissa ajak untuk menyanyi sebuah lagu anak-anak ini, kamu akan merasa kembali menjadi anak-anak TK? Ataukah kembali saat kamu masih kelas 1? Ada yang tahu lagunya? Lagu Pemandangan Alam. Memandang alam. Nah, yang seperti yang dinyanyikan Mbak Nita. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Walaupun sudah kelas 6, tapi kita kembali lagi saat kita masih anak-anak. Yang tahu lagunya bisa bernyanyi? Nyanyi bersama-sama yuk. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepas
bernyanyi. Pertama ada Bagimu Negeri untuk mengingatkan bahwa kita perlu berbakti pada negeri. Yang kedua kita menyanyikan lagu pemandangan alam. Bu Anissa akan mengajak kamu untuk merenungkan. Merenungkan apa ya kira-kira? Masihkah pemandangan di sekitar kita tampak indah seperti dalam lagu tadi? Ada yang masih, ada yang rusak, Bu. Ada yang masih dan ada yang rusak. Kira-kira yang rusak itu kenapa ya? Pohonnya ditebang. Pohonnya Jadi ditebang, longsor. longsor, kemudian apa lagi? Panas. Selain itu Banjir. banjir. Dituntang sih banjir. Ya, daerah sekitar sini sekarang sudah banyak banjir terjadi. Nah, di pertemuan kita hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tadi sudah ada yang Bu Anissa beritahukan di awal. Di sini Bu Anissa akan beritahukan kembali. Yang pertama, nanti kalian akan Bu Anissa ajak untuk mengusulkan sebuah tindakan atau langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif tentang kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dan yang kedua, nanti kita akan melakukan presentasi tentang rencana yang akan kamu lakukan untuk mengurangi dampak negatif sampah bagi lingkungan dengan tema proyek yaitu 3R. Apa itu 3R? Kita akan belajar bersama-sama. Coba perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Apa persamaan dua gambar itu? Tempatnya di mana? Kabupaten Bener Meriah Aceh. Ya, di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Perbedaannya apa di antara gambar 1 dan 2? Yang satu Masih banyak, yang satunya masih rimbun. Yang satu rimbun, yang satu sudah gundul. Kok bisa gundul ya? Kira-kira kenapa? Ditebangi. Lalu ditebangi mau dibuat apa ya? Sawit, tambang, Sawit tambang. Kemudian apa lagi kira-kira? industri, Taman bermain dan lain sebagainya. Nah, penebangan hutan secara liar ini dapat kita sebut sebagai deforestasi. Jadi apa itu deforestasi? Deforestasi adalah sebuah proses penghilangan atau penggundulan secara permanen sebuah hutan untuk menjadi lahan non-hutan. Seperti yang tadi sudah kamu sampaikan, ada perkebunan, pertanian, pertambangan, permukiman, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Tanah menjadi tidak lagi mampu menahan air hujan dan berakhir longsor, banjir, kemudian tanahnya gersang, semakin panas ya. Sekarang kita rasakan hawa-hawa ketika siang hari rasanya panas sekali, ingin minum es setiap hari. Ya, ketika kamu beli es, adakah di sini yang membeli botol minuman kemasan es seperti itu? Ya, Ada beli esnya 3.000-an? ada Sampahnya dibuang ke tempat sampah atau sembarangan? tempat sampah. tak jadi impor, Bu. Kenapa? Tak jadi impor, Nggak jadi? tak jadi impor. Oh, tak jadi import. Iya. Tak buat kerajinan. Jadi kerajinan itu bagus sekali. Nah, tadi kita sudah melihat ada penggundulan. Sekarang lihat lagi ada gambar 1 dan gambar 2. Antara gambar 1 dan gambar 2, mana yang lebih enak dipandang? Wah. Kenapa kok kalian pilih nomor 2? Udah dibersihin sama Pandawara itu. Oh, sudah dibersihkan sama Pandawara. Nah, di gambar 1 kita perhatikan banyak sampah di sungai. Artinya banyak orang yang membuang sampah di sungai. Termasuk tadi wadah gelas dari es teh 3.000 yang kita beli dibuang sembarangan. Alasannya saya tidak menemukan tempat sampah, buang saja seperti itu. Itu adalah tindakan yang merugikan
merugikan alam. Nah, di gambar yang kedua, setelah dibersihkan, ternyata sungainya jadi bagus, enak dipandang. Ikannya bisa dipancing. Di sini ada yang suka memancing. Bapak, Bu, Bapaknya Nita suka memancing. Iya. Nita suka ikut memancing. ikut makan ikannya. Oh, ikut makan ikan. Panas. Panas ya kalau kita ikut memancing. Ya, kan Bapak pemancingannya kan. Ya, ada pemancingannya sendiri ya. Nah, sekarang Bu Alisa akan mengajak kalian. Ayo kita fokus kembali. Bu Alisa akan mengajak kalian untuk merenungkan lagi. Kalau tadi kita renungkan tentang dampak dari adanya kerusakan alam, saat ini kita renungkan lagi tentang jika 10 tahun ke depan manusia terus melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan, akankah bumi tetap hijau? Ya. Bayangkan ketika kamu membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi pada bumi kamu? Kotor. Yang tadinya hijau jadi tercemar. Nah, bagaimana ya sikap kamu untuk melindungi lingkungan? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Lakukan reboisasi. Reboisasi. Tidak menebang hutan sembarangan. Tidak menebang hutan sembarangan. Nah, selain tadi, kita bisa melakukan yang namanya 3R. Apa itu 3R? Reuse, reduce, recycle. Ya, ada reduce atau mengurangi. Reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Apa yang bisa kita lakukan? Reduce itu salah satunya yaitu kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Saat kamu berbelanja di supermarket, bawalah kantong belanjaan sendiri. Kemudian reuse, kita bisa menggunakan botol atau wadah untuk keperluan yang lain. Tadi yang tak bikin pot itu. Iya betul, jadi pot. Nah, ketika sampah tadi kamu ubah, itu lebih tepat pada recycle, yaitu mendaur ulang kembali, mengubah sampah menjadi barang baru yang berdaya guna. Nah, Bu Anissa lihat sepertinya anak-anak sudah mulai kurang fokus ini. Mari kita ice breaking dulu sebentar. Di sini Bu Anissa ada sebuah lagu. Lagunya tentang 3R dengan nada Mike Delman Istimewa. Nanti kita dengarkan di lagu pertama dan kita nyanyikan bersama di lagu yang kedua. Reduce, reuse, recycle itu nama programnya. Ulangi, pakai kembali, daur ulang sampah. Mulai dari kita, alam pun akan terjaga. Reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang jadi barang yang baru. Reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang jadi barang yang baru. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 3R, reduce, reuse, recycle itu nama programnya. Ulangi, pakai kembali, daur ulang sampah. Mulai dari kita, alam pun akan terjaga. Reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang jadi barang yang baru. Reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali. Recycle, daur ulang jadi barang yang baru. Nah, kita sudah menyanyikan lagu 3R. Harapannya dengan lagu ini kalian jadi ingat dan paham bahwa program 3R ini bisa untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia. Selanjutnya Bu Alisa akan ajak kamu
Jadi Bu Anissa akan langsung bagikan tugasnya. Diperhatikan di situ, di halaman 1 dan halaman 2, kalian akan diminta untuk membuat perencanaan proyek. Yang pertama, kalian akan menyampaikan tema proyek yang akan diambil apa, alasan, bahan, langkah-langkah pembagian tugas, dan kegunaan dari proyek itu. Di halaman ketiga, itu akan kita buat di pertemuan selanjutnya saat membuat produknya. Akan Bu Anissa berikan waktu 10 menit untuk membahas bersama dengan kelompokmu. Silahkan didiskusikan. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, maka Bu Anissa akan menunjuk satu kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Proyek apa yang akan kamu buat dan bagaimana langkah-langkahnya. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sini kami akan membuat proyek itu karena aku udah pakai gelas plastik teh itu. Aku mau bikin dari botol kayak lem mineral yang besar itu, mau tak jadi impor. Nanti bisa disusun-susun, di situ bisa ditanamin sawi, kangkung. Jadi kalau mau masak, itu tinggal ambil di situ. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan rencana proyeknya. Di pertemuan berikutnya kita akan realisasikan rencana ini menjadi sebuah produk nyata. Jadi silakan nanti kalian bisa bawa alat dan bahannya sesuai dengan apa yang sudah kalian Rencanakan. Betul sekali. Nah, karena kita sudah sampai penghujung pembelajaran, Bu Anissa akan mengukur seberapa jauh kalian sudah mempelajari materi kita hari ini melalui asesmen pembelajaran. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Waktu mengerjakannya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya, jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Terima kasih. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja? Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Kemudian apa lagi? Menggunakan sampah untuk digunakan lagi. Menggunakan sampah untuk digunakan lagi. Kemudian Menjaga lingkungan. 3R, menjaga lingkungan. Lalu yang tadi kita kerjakan secara kelompok Membuat apa? proyek. Merencanakan sebuah proyek. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, harapannya kalian nanti dapat mengenali dampak kerusakan alam akibat oleh aktivitas manusia. Dan kalian bisa menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini. Selanjutnya, kalian juga dapat mengurangi jumlah sampah menggunakan program 3R. 3R itu apa saja tadi? Reduce, reuse, recycle. Sekali. Dan terakhir, kita dapat memunculkan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Seperti itu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru. Adakah yang merasa mengantuk? Enggak. Adakah yang merasa bingung? Enggak. Adakah yang merasa, wah saya sudah lapar ini Bu, saya Lapar. MBG? Ya. Setelah ini kita akan istirahat. Namun sebelum itu, Bu Anissa ingin menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah ini kalian bisa istirahat. Nanti kita lanjutkan kembali pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pendidikan Pancasila. Nanti bisa disiapkan ya. Sekarang sebelum itu Bu Anissa punya satu kalimat motivasi terakhir
yaitu setiap tindakan kecil mempengaruhi masa depan kita. Bersatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.